Pernah gak kalian ngerasa kalau main game sekarang itu malah bikin capek? Nah, kita membuat HP bukan lagi untuk mencari hiburan, tapi seperti sedang absen si pekerja. Ada daily quest yang menuntut untuk diselesaikan, ada battle pass yang harus dikejar, dan yang paling menguras energi ada ego orang asing di luar sana yang harus kita layani lewat ketikan-ketikan beracun di kolom chat. Game yang dulunya tempat pelarian paling aman dari penatnya dunia nyata, entah sejak kapan perlahan berubah menjadi sumber penat yang baru. Kita dituntut untuk selalu kompetitif, selalu menang, dan selalu terhubung. Nah, di tengah kejenuhan yang luar biasa ini, saya merenung, dan tiba-tiba ingatan saya terlempar jauh ke belasan tahun yang lalu. Ke sebuah masa di mana kebahagiaan ini bentuknya sangat sederhana. Sebuah TV tabung, cembung 14 inci, memori card warna merah kapasitasnya 8 MB, dan stick hitam yang kabelnya sudah dililit selotip hitam karena hampir putus. Saya kangen masa kecil dan malam ini saya ingin pulang ke sana. Ya, tapi kita tahu waktu gak bisa diputar kembali. Rental PS2 sudah jarang, digantikan dengan konsol terbaru PS4 dan PS5. Namun di atas meja saya ada benda ini nih, Redmi P2. Sebuah tablet yang kalau kita lihat spesifikasinya di internet, ya bukanlah tablet monster untuk gaming. Harganya ramah kantong, chipsetnya biasa-biasa aja. Ya, bukan sesuatu yang dirancang untuk melibas game-game berat masa kini. Namun malam ini saya tidak peduli dengan skor Antutu atau berapa refresh rate-nya. Nah, malam ini di tangan saya, tablet ini bukan lagi sebuah gadget modern. Tablet ini adalah sebuah mesin waktu. Saya memasangkan stick ke tablet ini, membuka emulator dan bersiap untuk memanggil kembali fragmen-fragmen memori yang sempat terkubur oleh kesibukan orang dewasa. Mari kita lihat, sejauh mana sih tablet ini bisa membawa kita kembali ke masa lalu. Di video ini saya nggak hanya akan mereview game PS2, tapi juga mengajak kalian bernostalgia. Jadi siapkan kopi dan nikmati video ini dengan santai. Langsung saja ke video pengetesannya. Nah, kalau kalian lahir di akhir 90-an atau awal 2000-an, mungkin kalian pernah pura-pura jadi Ultraman di depan TV. Bagi saya, Ultraman Nexus bukan cuma game, tapi pengingat waktu pulang sekolah. Taruh tas, makan siang, lalu berangkat ke rental PS2 dan patungan untuk main game Ultraman Nexus. Game Ultraman yang satu ini gameplaynya itu khas banget ya, karena pergerakannya itu cepat dan dinamis. Dan ya, yang mengejutkan sih di Renupet 2 ini, gamenya itu berjalan dengan sangat nyaman di resolusi 1,75 lah. Ya, efek cahaya dan pertarungannya juga masih kerasa keren banget untuk game ini, bahkan di tahun 2026. Kita lanjut ke Ultraman Fighting Evolution 3. Nah, di Renupet 2, game ini berjalan di kisaran 45-50 fps. Nah, sedikit ada frame drop ya saat Ultraman mengeluarkan jurus. Jadi saya harus menurunkan resolusinya ke 1,5 native agar gerakannya terasa lebih konstan. Tapi jujur ya, angka FPS itu langsung gak penting ya saat saya main game PS2 dulu. Nah, bau apa sih yang paling kalian ingat dari masa kecil? Bagi saya itu adalah bau ruangan rental PS, campuran bau keringat anak-anak habis main bola plastik, bau kipas angin yang sudah berdebu, dan aroma mie instan dari meja penjaga rental. Nah, dulu pulang sekolah dasar, kita rela rali-ralian demi bisa dapat slot TV yang kosong. Kita rela patungan 1.000-2.000 rupiah demi main 1 jam. Karakter andalan saya selalu Ultraman Dyna ya. Ya, kita nggak pernah tahu apa itu frame rate. Kita nggak pernah protes kalau layarnya buram. Yang kita tahu hanyalah menekan tombol-tombol controller saat adu karakter, atau berteriak heboh di dalam rental saat berhasil melakukan counter. Ya, melihat karakter-karakter ini bergerak di layar Renupet 2 yang jernih rasanya aneh. Mereka terlihat lebih bagus dari apa yang ada di ingatan saya. Tapi sensasi mendebarkannya masih sama persis sama seperti belasan tahun lalu. Game Ultraman terakhir yang saya mainkan itu adalah game Ultraman 1966. Nah, yang menarik, game ini justru membawa kita kembali ke Ultraman pertama. Ya, visualnya sangat sederhana sih, tapi justru itu yang membuatnya terasa spesial.
Setelah memicu adrenalin dengan para pahlawan, saya beralih ke game yang lebih santai. Dari mulai SpongeBob Battle for Bikini Bottom, Disney Up, dan Lego Star Wars. Nah, jujur saya waktu itu belum pernah memainkan game-game ini saat masih kecil. Tapi ternyata game-game ini tuh sangat seru dan layak dimainkan di tahun 2026. Meskipun versi game SpongeBob ada yang lebih modern di Play Store, tapi tetap saja memainkan game-game lawas dan retro seperti ini membawakan sensasi tersendiri. Dan ya, secara teknis, Raimi Pad 2 ini mengeksekusi game-game platformer ini dengan sangat mulus. Ya, chipsetnya tidak terlalu bekerja keras dan suhunya pun tetap adem ya di tangan. Dan yang melihat warna-warna cerah dari Bikini Bottom atau dunia Lego di layar tablet ini rasanya sih sangat membanyakan mata. Game-game ini mengingatkan saya pada suasana minggu pagi yang damai. Zaman dimana satu-satunya tugas berat kita adalah mandi pagi agar tidak ketinggalan nonton kartun di TV. Main game platformer seperti ini tidak pernah menuntut kita untuk menjadi yang terbaik. Tidak ada papan peringkat global yang memajang nama kita di paling bawah. Kalau kita kalah, ya kita hanya berjalan, melompat, memecahkan teka-teki sederhana, dan menikmati petualangan konyol gak ada beban. Kita menjelajahi setiap sudut map hanya karena kita penasaran, bukan karena dikejar oleh waktu event yang mau habis. Bermain game ini di tahun ini rasanya seperti sebuah pelukan hangat, mengingatkan diri saya yang sudah dewasa ini bahwa hidup itu sebenarnya tidak perlu selalu dijalani dengan terburu-buru. Dan tentu saja kita tidak bisa bicara tentang PS2 tanpa menyebut dua game ini, PES 2014 dan Digimon Rumble Arena 2. Di Raimi Pad 2, PES 2014 berjalan dengan sangat responsif tentunya. Ya, setiap operan dan tendangannya terasa pas di controller. Sementara untuk Digimon ada sedikit penurunan frame saat keempat Digimon di layar melakukan evolusi secara bersamaan. Dan ya, mengeluarkan jurus pamungkasnya. Tapi itu justru menambah kesan chaos yang dulu kita sering alami di TV tabung. Nah, kedua game ini adalah definisi dari merusak pertemanan, tapi dengan cara yang paling murni dan tanpa dendam. Ingat gak, dulu kalau main PES ada aturan tidak tertulis. Tidak boleh pakai tim Real Madrid karena ada CR7 yang larinya terlalu kencang, atau dilarang menekan tombol L1 plus kotak dari tengah lapangan karena dianggap curang. Atau saat main Digimon, kita bisa saling teriak dan menjatuhkan stick teman karena kesal mereka berhasil mengambil bola energi untuk Digivolve duluan. Ya, kita bisa berantem, saling ejek di dalam kamar, tapi 5 menit setelah game selesai dan PS-nya dimatikan, kita bakal pulang bareng, berbagi es Kiko yang dibeli di warung depan sambil ketawa lagi. Ya, rivalitasnya jujur, berbeda jauh dengan kekalahan di game online zaman sekarang, yang sisa kesalnya bisa terbawa sampai keesokan harinya, membuat kita kepikiran dan merusak suasana hati seharian penuh. Game retro memiliki keajaiban itu, mereka menyatukan kita, bukan memisahkan kita. Satu persatu game saya matikan, kamar kembali senyap. Malam ini setelah hampir 3 jam bernostalgia bersama Raimi Pad 2, saya menarik sebuah kesimpulan. Secara teknis, ya tablet ini jelas punya keterbatasan. Ini bukan perangkat emulasi yang sempurna. Kita harus rela menurunkan beberapa resolusi di beberapa game berat. Ya, menerima sedikit stuttering dan meluangkan waktu untuk mencari pengaturan yang pas ya di emulator. Tapi bagi saya malam ini semua keterbatasan teknis itu sama sekali tidak ada harganya. Karena nilai utama dari petualang malam ini bukan terletak pada berapa angka FPS yang tertulis di pojok layar. Nilai utamanya adalah perasaan yang berhasil dihadirkan kembali di dalam hati saya. Mata saya sudah mulai mengantuk, tapi anehnya beban di kepala saya yang tadi malam terasa sangat berat sekarang sudah menguap entah kemana. Nah, di video selanjutnya saya bakal tes dan mainin game Nintendo GameCube dan Wii. Untuk kalian yang menonton video ini sampai habis, apa game PS2 yang paling ingin kalian mainkan lagi malam ini? Hanya untuk sekedar beristirahat sejenak dari penat dunia. Tulis di kolom komentar ya. Mari kita saling berbagi cerita masa kecil. Saya pamit, terima kasih sudah menemani perjalanan malam ini. Sampai jumpa di video berikutnya. What's